Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska E, Prodi PGSD angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sumber tanah. Sumber tanah berasal dari suatu komponen di bumi, yakni yang berupa hasil pelapukan batuan. Dengan adanya pelapukan batuan ini akan selalu menghasilkan tanah. Pelapukan batuan ini juga berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antara kebutuhan manusia yang memerlukan peran dari tanah, yakni kebutuhan akan pangan yang bisa diperoleh dari bercocok tanam di atas tanah. Selain dari hasil pelapukan batuan, tanah juga berasal dari hasil pelapukan sampah atau dedaunan. Yang kedua, fungsi dan kualitas tanah. Yang pertama, fungsi tanah. Fungsi tanah antara lain: 1. Sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya sistem perakaran. Yang kedua, penyediaan kebutuhan primer tanaman, yaitu air, udara, unsur-unsur hara. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan sekunder tanaman, yaitu vitamin, hormon, dan enzim. Kemudian yang keempat, sebagai tempat penampung cadangan air. Yang kelima, penyediaan udara untuk proses respirasi. Yang keenam, sebagai pelindung tanaman dari serangan hama. Yang ketujuh, sebagai tempat biodata tanah, baik dampak positif yaitu karena terlibat langsung dan tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian bagian yang kedua yaitu kualitas tanah. Secara umum, kualitas tanah atau soil quality didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk berfungsi dalam suatu ekosistem dalam hubungannya dengan daya dukungannya terhadap tanaman dan hewan, pencegahan erosi, dan pengurangan terjadinya pengaruh negatif terhadap sumber daya air dan udara. Kualitas tanah dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kualitas inheren tanah atau inherent soil quality, yang ditentukan oleh 5 faktor pembentuk tanah. Yang kedua, kualitas tanah yang bersifat dinamis atau dynamic soil quality, yakni berupa perubahan fungsi tanah sebagai fungsi dari penggunaan dan pengelolaan tanah oleh manusia. Kemudian yang ketiga, sumber pencemaran tanah. Adanya pencemaran terhadap tanah yang awalnya baik-baik saja, tentu saja ada sumbernya secara jelas. Sumber ini juga penting untuk diketahui. Tujuannya adalah agar bisa mengembangkan kesadaran masyarakat. Maksudnya yaitu dengan menumbuhkan dan menambahkan kesadaran masyarakat, yaitu penjagaan tanah bisa dilakukan sendiri, harus dengan kerjasama dengan baik oleh berbagai pihak. Begitulah mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Hal ini sangatlah diperlukan. Yang kedua yaitu melakukan sistem 3R, yaitu reduce, dan resilience. Ketiga sistem ini yang dimaksud dengan sistem 3R yaitu masih memiliki maksud yang sama dengan remediasi. Bioremediasi ini juga merupakan penjernihan atau pembersihan tanah kembali. Akan tetapi dalam bioremediasi yang digunakan adalah bakteri dan jamur. Jadi pembersihan dalam bioremediasi ini dimanfaatkan oleh bakteri dan jamur yang mampu memberontak berbagai zat yang terkandung dalam pencemaran tanah. Ya, itulah tadi penjelasan dari hasil temuan saya itu tentang pencemaran tanah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.